Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar saudara-saudaraku? Dahsyat luar biasa, sungguh amat baik. Haleluya, haleluya. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kita tetap bersyukur sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34. Saya baca terlebih dahulu, kita bergantian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sama-sama kita. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ibu bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini kita sedang ada dalam masa penantian, yaitu penantian akan datangnya Tuhan. Seperti tadi kita bernyanyi, kini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah, karena Yesus segera datang. Amin. Jadi Tuhan itu pasti datang. Dia pasti datang. Walaupun banyak orang yang menduga Dia tidak akan datang lagi. Karena sejak dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang kita, sudah dikatakan tentang hari kedatangannya, tetapi sampai hari ini Dia belum datang. Sehingga timbul pengejek-pengejek seperti Petrus yang mengatakan akan timbul pengejek-pengejek yang menganggap bahwa Tuhan itu lalai menepati janjinya. Tetapi sesungguhnya ketahuilah ibu bapak saudaraku bahwa Dia pasti datang. Dan sesuai dengan suci bahwa tanda-tanda kedatangannya akan didahului dengan berbagai-bagai keadaan yang sulit, berbagai-bagai keadaan yang begitu mengerikan, di mana dunia akan dicobai dengan berbagai-bagai masalah. Dia akan menggoncang langit, menggoncang bumi, supaya nampak yang tak tergoncang. Itulah yang terjadi di hari-hari ini, di mana kita telah melihat ada banyak hal-hal yang membuat kita takut dan bingung. Itu adalah tanda-tanda bahwa Dia akan segera datang. Tetapi pada waktu Dia nanti datang, apakah kita menjadi orang yang diberkati atau menjadi orang yang dikutuk? Jadi di sini ada dua, yaitu berkat dan kutuk. Dalam ayat ini dikatakan, ayat 34, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati." Itu di sebelah kanannya. Tetapi yang di sebelah kirinya, dalam ayat 41, dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk."
Jadi akan tiba saatnya, saudara-saudaraku, bahwa Allah akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya dan akan menentukan nasib kita. Dia akan duduk di tahta kemuliaannya. Dia akan mengadili, dia akan duduk di sana dan dia akan menentukan. Saya ulangi, dari atas tahtanya dia akan menentukan nasib kita. Apakah kita akan menjadi orang yang diberkati atau apakah kita menjadi orang yang terkutuk? Tentu kita mau menjadi orang yang diberkati. Tidak ada yang mau dikutuk. Tetapi ibu bapak saudaraku sekalian, kita melihat di sini, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Dari ayat ini kita boleh mengerti sekarang bahwa berkat Tuhan yang paling tinggi adalah kerajaan. Berkat Tuhan yang paling bernilai adalah kita menerima kerajaan. Berkat Tuhan yang sempurna adalah kerajaan, bukan berkat jasmani. Berkat yang Tuhan inginkan kita cari dan kita miliki adalah kerajaan. Berkat yang Tuhan inginkan kita cari dan kita kumpulkan adalah kerajaan. Inilah berkat yang Tuhan perintahkan untuk kita cari selama kita hidup di dunia. Tetapi kita sering berpikir lain, bahwa berkat Tuhan itu kita anggap adalah yang jasmania, yang lahiriah. Tetapi Tuhan katakan, hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita cari, yaitu kerajaan Allah. Itulah sebabnya di ending daripada dunia ini, Dia memberikan kerajaan itu kepada kita. Amin. Masih ingat Matius 6 ayat 33? Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi berkat Tuhan yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah. Berkat Tuhan yang sempurna adalah kerajaan Allah. Berkat yang Tuhan inginkan kita cari adalah kerajaan Allah. Berkat yang Tuhan perintahkan untuk kita cari bukanlah berkat jasmani, tetapi kerajaan Allah. Tetapi kita sering sibuk dan menyibukkan diri untuk mencari kebutuhan jasmani. Kita menjadi lupa untuk mencari kerajaan Allah. Oleh karena itu, di masa-masa pandemi ini pun, mari kita dahulukan kerajaan Allah. Jangan menjadi pandemi yang utama, yang menjadi topik pembicaraan utama di dalam rumah tangga masing-masing. Iya kan? Sekarang ini orang dikit-dikit corona. Bangga si corona itu terus menjadi bahan perbincangan, sehingga orang lupa membicarakan tentang kerajaan Allah. Sibuk terus membahas corona, dan corona. Orang begitu takut sekali terhadap corona ini, karena memang corona ini menakutkan. Tetapi ibu bapak saudaraku sekalian, di masa-masa pandemi ini, mari kita membicarakan kerajaan Allah,
Sebab ketika kita membicarakan dan mendahulukan kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberikan akaoden, termasuk perlindungan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian yang kita perlukan di dalam dunia ini. Yang penting kita mendahulukan dan mengutamakan kerajaan Allah. Amin. Jadi yang pertama kita ketahui bahwa berkat yang sesungguhnya adalah kita akan menerima kerajaan Allah. Dan raja itu berkata, "Hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan Allah. Hai kamu yang diberkati, terimalah uang, terimalah mobil, terimalah rumah mewah." Bukan, tetapi raja itu berkata, "Hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan Allah." Paulus adalah orang yang sudah menerima panggilan Tuhan. Bagi dia, kerajaan Allah adalah hal yang utama. Berkat jasmani dianggapnya sampah. Sebelum dia mengenal Yesus Kristus, dia memiliki segalanya. Berkat lahiriah dia miliki. Dari kelahiran dia orang Ibrani. Dari kesukuan dia suku Benyamin. Dari materi dia punya segalanya. Kedudukan dia punya. Penghargaan di tengah-tengah masyarakat dia miliki. Diakui di pemerintahan. Dia juga diakui di dalam agama. Kalau dia minta surat kemana-mana untuk membunuh orang-orang Kristen, selalu diberikan surat tugas. Tetapi apa dia katakan? Dalam Filipi 4, dalam Filipi 3 ayat 4 dimulai, dia mengatakan, "Jika ada orang lain menyangka dan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih dari. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli." Dia menepuk dadanya, "Ini loh orang Ibrani asli." Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi dia katakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Jadi dia menganggap semuanya berkat-berkat lahiriah adalah sampah. Dia menganggap semua itu tak berguna. Yang berguna bagi dia adalah ketika dia dididik oleh Kristus menjadi warga kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Amin, Ibu Bapak. Jadi dari firman Tuhan ini kita diajar oleh Tuhan supaya pikiran kita jangan tertuju kepada hal-hal yang lahiriah, jangan tertuju kepada hal-hal yang duniawi, tetapi marilah kita pasang panca indera kita kepada kerajaan Allah. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, merindukan kerajaan Allah, maka kerajaan Allah itu akan menguasai seluruh hidup kita, akan melindungi kita, dan akan memberkati hidup kita. Percaya
Walau dunia sulit bagaimanapun sukarnya, tetapi kita yang merindukan kerajaan Allah akan dibedakan, akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, dia akan mencari kerajaan Allah. Tetapi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dalam Matius 6:32 dikatakan, tetapi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan tidak mencari kerajaan Allah. Dia akan mencari yang lahiriah, yang jasmania. Dalam ayat 32 Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan bagi kita supaya kita mencari kerajaan Allah, bukan mencari kebutuhan sehari-hari. Betul atau betul Ibu Bapak? Kan ini perintah Tuhan. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Dia tidak mengatakan carilah dahulu kebutuhan sehari-hari. Carilah dahulu uang dan makanan. Tidak Ibu Bapak. Yesus perintahkan, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah. Maka selama di dunia ini kita pun mencari kerajaan Allah. Dan setelah kita nanti pada hari penghakiman, Dia akan memberikan kerajaan Allah itu sesungguhnya kepada kita. Tetapi selama kita di dunia ini, ketika kita mencari kerajaan Allah, kita akan menemukan keadaannya, suasananya, situasinya, kondisinya. Tetapi setelah itu, akhirnya kita akan menerima kerajaan Allah yang sesungguhnya. Haleluya Ibu Bapak. Ketika bangsa-bangsa tidak mau mencari kerajaan Allah, itu mengakibatkan bangsa-bangsa rusuh, bangsa-bangsa ribut, kacau dan bingung. Dalam Yesaya 17 ayat 12 sampai 13, bangsa-bangsa ribut seperti ombak laut menderu. Gaduh suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Mengapa bangsa-bangsa ribut? Mengapa bangsa-bangsa gaduh? Karena mereka tidak mencari kerajaan Allah. Mereka mencari hal-hal yang lahiriah, sehingga mereka menjadi gaduh, ribut, dan bingung. Karena kerajaan Allah yang ada di sana damai sejahtera, sukacita, tidak ada kegaduhan. Tetapi bangsa-bangsa yang tidak mencari kerajaan Allah gaduh, ribut. Dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 28, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Semua ini adalah lawan kata daripada kerajaan Allah. Kalau dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, itu ada dalam kerajaan Allah. Tetapi bangsa-bangsa yang tidak mencari kerajaan Allah, dia akan mengalami gaduh, mengalami rusuh, mengalami ribut, dan takut dan bingung. Pandemi COVID-19 telah membuat bangsa-bangsa ribut, membuat bangsa-bangsa takut, membuat bangsa-bangsa gaduh, dan suku-suku bangsa gaduh seperti ombak laut, ribut semua, kacau semua.
Tetapi kita anak-anak Tuhan mengalami damai sejahtera senantiasa. Haleluya. Karena kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita melihat di sini yang pertama tadi, pesan daripada firman Tuhan ini. Yang pertama mengingatkan kita bahwa berkat sesungguhnya adalah kerajaan Allah, bahwa berkat sesungguhnya yang kita butuhkan, yang kita cari adalah kerajaan Allah, bukan berkat jasmani. Seperti Paulus yang menganggap bahwa yang jasmani itu adalah sampah. Yang kedua, siapakah kelompok orang-orang yang diberkati? Siapakah mereka yang layak diberkati oleh Bapa dan menerima kerajaan Allah? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang menempatkan diri sebagai domba-domba yang digembalakan. Mereka-mereka inilah yang dimana Tuhan berkata, hai kamu yang diberkati, hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan Allah. Siapa mereka? Mereka itu adalah domba, bukan kambing. Jadi domba lah yang diberkati, yaitu orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan, yang menempatkan dirinya sebagai domba di tempat penggembalaan. Itulah yang diberkati, domba. Kita harus mau digembalakan oleh Bapa, digembalakan oleh Tuhan lewat gembala. Biarkan Tuhan yang menuntun kita kemana kita mau digembalakan. Kita bebas memilih gembala atau pendeta yang menggembalakan kita, bebas memilih. Tentu Tuhan yang menuntun kita kemana kita kemana. Domba itu harus taat dan senantiasa dengar-dengaran. Dia mengenal suara gembalanya, dia taat. Jadi kita harus mau digembalakan. Amin. Pola yang berkenan dalam kerajaan surga adalah pola penggembalaan. Ada gereja yang tidak mengutamakan pola penggembalaan, bebas suka-sukanya, mau datang mau tidak, mau pokoknya suka-sukanya. Itu bukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita kan domba. Yesus katakan kamu sama seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Jadi kita domba. Domba itu harus digembalakan. Dan juga dalam Wahyu pasal 12 bahwa perempuan itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu dirampas oleh iblis, oleh setan. Tetapi tiba-tiba anak laki-laki itu diangkat oleh malaikat dan dilarikan ke tahta Allah di sorga. Dan anak laki-laki itu akan menggembalakan umatnya dengan gada dan besi. Digembalakan. Tetap juga penggembalaan. Jadi kalau ada gereja yang menganut pola penggembalaan, itulah yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena memang kita harus mau digembalakan oleh Tuhan lewat manusia. Karena itu kita harus taat kepada Tuhan dan taat kepada gembala. Amin. Kecuali kalau gembalanya tidak lagi lurus, ya bolehlah kita protes dan kritik. Amin. Protes. Tetapi kalau gembala itu terus tidak
tidak mau berubah, dan tidak memperhatikan teguran Tuhan, selalu menyakiti domba-domba, ya apa boleh buat? Jadi siapakah orang-orang yang diberkati di sini adalah orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai domba yang digembalakan. Itulah saudara dan saya yang harus rela digembalakan oleh Tuhan, yang harus taat kepada gembala. Apalagi gembala itu berkenan di hadapan Tuhan. Sangat luar biasa kalau kita menduga citakan Dia. Paulus katakan, taatilah pemimpin-pemimpin. Janganlah kamu menduga citakan Dia. Yang kedua, siapakah yang diberkati? Kita baca ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bagaimana bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang kedua, ayat 35 sampai dengan ayat 40. Semua ini berbicara tentang pelayanan. Amin. Saya tidak akan katakan yang memberi makan orang lapar di pinggir jalan, yang mengunjungi penjara, yang memberi tumpangan kepada yang mengungsi, itu betul. Tetapi saya simpulkan bahwa sebuah ini berbicara tentang pelayanan. Amin. Ini berbicara tentang pelayanan. Jadi yang memiliki pelayanan, yang melayani dengan tulus, yang melayani dengan murni hatinya, dengan tidak mengungkit-ungkit, yang melayani dengan tulus, namun merasa belum berbuat apa-apa, yang tidak pernah merasa berjasa bila sudah melayani. Jadi mari kita melayani Bapak. Haleluya. Jadi mereka yang melayani, yang memiliki pelayanan, mereka lah orang yang diberkati. Memiliki pelayanan, bertanggung jawab melayani. Bapak-bapak salut. Melayani kamu sedang pun. Ibu-ibu lah deh. Nang kamu katian. Sadari bapak-bapak udah melayani. Ada lupa orang tugasnya. Tolonglah bapak-bapak. Nanti kalau nggak dikasih tugas, merepet. Dikasih tugas, nggak dikerjakan, kita kuat sama sulit. Makanya sulit dari gembala ini ya. Kalau begini, begono. Kalau begono, begini. Aku ya Tuhan terserah padamu. Yang penting ku sampaikan firman. Jadi siapa yang diberkati? Mereka yang memiliki pelayanan, yang melayani, ada pelayanannya.
keselamatan itu percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Tetapi untuk menerima berkat di atas tambahan dari keselamatan diperlukan ketaatan, penurutan. Kalau sudah selamat, kita sudah selamat. Karena kita percaya Yesus, memang tidak dapat disangkal keselamatan itu bukan dengan perbuatan. Tetapi tambahan keselamatan, berkat khusus, berkat kerajaan yang akan kita terima ditentukan dari penurutan kita, ketaatan kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi mereka yang diberkati, mereka melayani dan melayani. Dan mereka merasa tidak melakukan apa-apa, walaupun mereka sudah berbuat banyak. Dia berkata, kapan Tuhan, kapan ketika kau lapar aku memberi makan, kapan? Jadi dia merasa belum berbuat apa-apa. Dia selalu berusaha berbuat. Walaupun banyak yang merintangi dia tidak mundur. Dia akan terus berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Berbeda dengan kambing. Ialah si kambing ini. Ketika Tuhan katakan, aku lapar, kau tak memberi makan. Aku kehausan, kau tak memberi minum. Kau tidak melayani salah seorang anakku. Tetapi apa kata si kambing? Menuntut dia. Kapan? Di mana? Yang lupanya kau Tuhan. Yang lupanya kau Tuhan yang berbuat itu. Kapan? Padahal Tuhan mana bisa lupa? Masa Tuhan bisa lupa? Dia ingatkan Tuhan. Dia paksa Tuhan untuk berbohong. Coba Tuhan, kapan rupanya, kapan? Kapan Tuhan? Coba ingat dulu Tuhan, kapan? Tuhan bilang, tak ada kau lakukan sedikit pun. Maka enyahlah kau, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menyediakan neraka untuk manusia. Neraka disediakan oleh Tuhan hanya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi manusia mengikuti iblis. Akhirnya ada manusia yang akan masuk neraka. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang tak menentu. Orang sekarang cepat-cepat mati. Tak tahu kita sebentar dia sudah tidak ada, sudah menguap dari bumi ini. Jadi tak terduga sekarang. Artinya tak menentu keadaan ini. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwa semua ini diketahui oleh Tuhan. Semua ini dikendalikan oleh Tuhan. Kalau saudara percaya, semua ini dikendalikan oleh Tuhan. Tergantung kita memilih. Covid ini sekarang mengancam manusia, amat terlebih mengancam saya sebagai hamba Tuhan yang mengobarkan firman Tuhan, yang mengobarkan keselamatan di dalam Yesus, yang mengobarkan perlindungan kepada Yesus. Maka iblis berusaha mengincar. Harus kau dulu pertama kau matikan, biar firman yang kau sampaikan itu semua luntur dan hambar, katanya. Haleluya. Iya, saya diserang. Saudara-saudara diserang yang ada di pihak Kristus untuk mempermalukan Kristus. Makanya kalau saya tidak sungguh-sungguh, ya mampuslah. Kalau sekarang juga tidak mendukung, ya bagaimana? Makanya hati-hati, bendera sekarang diserang oleh Covid.
Kalau sampai pendeta mati yang berkhotbah Mazmur 91, walaupun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kamu hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Baru iblis melihat ekonomi dulu ambil. Asa hamber hatang itu kami. Wah, mau susu dulu pendeta ini, lo atau karena itu doakan saya, Pak. Amin. Doakan kalian saya, jangan sampai saya yang dihantam. Dia mengincar. Tapi jangan hanya saya yang sungguh-sungguh, semua kita harus sungguh-sungguh. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Siapa yang bisa mendeteksi musuh yang tak kelihatan ini? Dia tak kelihatan. Dia sepertinya roh yang tak kelihatan. Ada rohnya. Dia utusan iblis. Siapa bisa mendeteksinya? Hanya Tuhan yang bisa melindungi. Karena itu di saat-saat penantian ini kita harus bertahan dulu sebentar. Karena Tuhan mengizinkan semua ini terjadi untuk menguji kita. Apakah kita bisa menentukan nasib kita, menentukan sikap kita. Itu mengajar kita supaya kita menentukan sikap kita. Dan ketahuilah, ketika kita menentukan sikap di pihak Tuhan, kita diserang habis-habisan. Tetapi jangan takut ibu bapak. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, jangan takut. Usahakan melakukan firman Tuhan sebisa-bisanya. Lakukan firman Tuhan. Dia akan membela kita. Semua kita ingin diberkati, amin. Diberkati di bumi. Tuhan juga ingin supaya di bumi ini kita diberkati. Tuhan berkata, hai kamu yang diberkati. Di penghakiman terakhir pun dia akan berkata, hai kamu yang diberkati. Karena itu mari kita perhatikan kedua hal ini. Yang pertama tadi, orang yang diberkati itu adalah yang menempatkan dirinya domba yang digembalakan. Yang kedua, yang memiliki pelayanan, yang mau melayani. Bukan saya paksa kalian untuk ada di podium ini, bukan. Tidak harus semua, tapi melayani adalah ibadah, ketaatan kita kepada Tuhan. Kita layani Tuhan dengan segenap hati. Dan kalaupun dipercayakan untuk melayani di podium ini, mari kita hargai. Kita lakukan dengan segenap hati. Kalau tidak mampu, bisa pamit. Tolong dulu, aku belum sanggup melayani. Aku duduk dulu sebagai pendengar. Boleh. Amin. Boleh. Tidak dipaksa untuk melayani. Tidak dipaksa jadi pemusik. Tidak dipaksa jadi singer. Tidak dipaksa. Bebas memilih. Tetapi kalau diberi tugas melayani, tolong dikerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dan jangan bersungut-sungut. Kalau ada hal-hal yang ganjil dan aneh, jangan bersungut-sungut. Apalagi jangan di-upload di Facebook. Itu menyakitkan hati saya. Kalau kalian ribut di Facebook, tertekan aku membacanya. Lebih baik upload ke surga. Amin. Kalau di Facebook kalian upload, ku baca, aduh, jadi sedih hatiku. Mau ku komen nanti di sana, di komen sana. Jadi serba salah, aku mau komen mana ini? Jadi aku mau undur diri lah dari Facebook. Ini masih rencana. Susah ya. Facebook ini memang menolong dan menjerumuskan. Tetapi jangan nanti saya diblokir ya, jangan diblokir saya. Orang ibu itu pendeta tak blokir mau nonton, jangan diblokir saya.
dengan sungguh-sungguh. Hanya itu yang bisa kita lakukan, saudaraku. Walaupun dunia bingung dan kacau, kita harus tetap membangun pelayanan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Engkau memelihara kami hingga saat ini Tuhan, kami dapat menikmati hidup ini. Kami cintai Engkau Tuhan, Kau setia kepada-Mu. Kami mau menerima kerajaan yang sudah Kau siapkan bagi kami. Firman-Mu telah menolong kami dan memberikan kami kekuatan agar kami menjadi orang-orang yang diberkati di bumi dan di sorga. Di bumi kami dilindungi sampai kami di sorga menerima kerajaan yang kekal. Ajarilah kami semua Tuhan, doronglah kami supaya kami mencari kerajaan Allah melebihi dari kami mencari apa yang perlu di dunia ini Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu ini. Engkau yang mengetahui setiap beban permasalahan hidup mereka. Mereka kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Domba-domba yang Kau percayakan untuk digembalakan di tempat ini. Hanya Engkaulah Tuhan yang mampu menggembalakan mereka. Hamba-Mu hanya manusia biasa yang tidak bisa memberikan kebutuhan mereka. Biarlah firman-Mu menjadi kebutuhan, makanan yang menyelamatkan dan menguatkan mereka. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada yang mengalami jalan buntu di dalam permasalahan hidupnya. Engkau Allah yang sanggup membuka jalan bagi setiap persoalan-persoalan mereka. Sebab Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang
ajaib. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami hanya dapat percaya. Kami tidak punya kekuatan menolong mereka, tetapi Engkau Roh Kudus tak terbatas menolong semua saudara-saudara. Sembuhkanlah mereka yang sakit, yang terpapar COVID-19, yang sedang mengalami isolasi mandiri di hari-hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menolak maut, menolak rencana jahat tipu muslihat iblis yang hendak mempermalukan umat-Mu, yang hendak mempermalukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kengking dan tolak semua itu. Roh Kudus Allah yang dahsyat memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kumpulkan bersama.